bisa digugat lagi kepada Tun yang digugatnya. Terus begini Bang, Sebelum Saya mau dilantik. tanya, Bang. Ini sampai Oktober nih. Oktober. Ini sekarang bulan 4. Iya. 4, 6 bulan lagi. Masih terkejar. betul Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali UI Watch. Ya, sore ini kami berempat, ya, sebelah kanan saya paling ujung ya Bapak Jujuk Purwantoro selaku advokat, ya. Pak sebelah kanan saya Pak Asrul Harun juga sebagai advokat, saya sendiri Inanda Murni, kemudian Bapak Kiki ya sebagai ekonom. Kami di sini ingin membahas ya keputusan yang bersejarah. Ya, seperti semuanya sudah diketahui bahwa kemarin hari Senin 22 November Senin 22 April 2024 MK Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa tuntutan dari paslon 01 Bukan, permohonan. permohonan paslon 01 Pak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar serta paslon 03 Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD ya yang mengajukan permohonan kecurangan pemilu terhadap paslon 02. Ya, paslon 02 Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ya, seperti bapak-bapak dan semua khalayak ramai sudah mengetahui bahwa kemarin Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan keputusannya bahwa paslon 02 Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Ya, peristiwa bersejarah itulah yang kami ingin bahas. Ya, bagaimana menurut Pak Asrul Harun, bagaimana menurut Pak Juju, dan bagaimana menurut Pak Vicky. Ya, mungkin kita bisa mulai dulu ya. Baik. Pak Asrul, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, kawan-kawan. Selamat sore juga. Ketemu lagi kita pada sore hari ini. Sebenarnya undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang akan dibuat ini tahun 2002, sayalah dahulu yang mengatur hasil daripada rapat di DPR tentang rencana pemerintah akan membuat Mahkamah Konstitusi, karena undang-undang yang dibuat harus sesuai dengan, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sayalah menyusunnya, waktu itu Jimli dosen saya tahun 2002 di S2. Saya dengan teman-teman dan saya baca apa di waktu itu saya berbicara di antara kelompok teman saya di UI di kampus. Ini Mahkamah Konstitusi ini belum tepat diadakan di Indonesia. Kenapa? Karena dia final and binding, mengikat putusannya, nggak boleh ada lagi. Inilah peluang korupsi terjadi nanti, saya bilang. Kenapa? Karena ini muta harus ikut, yaitu seperti kerbau dicucuk hidung. Apapun yang dilaksanakan nanti harus patuh. Itu yang saya ramakan, ini bakal kacau. Ada teman saya, suatu tokoh juga, sudah meninggal. Dia masih S1 di kampus UI Depok. Jadi saya berdebat di situ. Dia ceritakan, Jerman mentalitasnya sportif.
Kalau bangsa Indonesia tidak sportif, saya bilang. Mencelek. Yang penting ada duit, gampang dipengaruhin. Ini bakal kacau nanti. Ternyata juga kacau. Baik masalah pilkada, baik masalah presiden berapa kali. Ternyatanya yang sekarang terjadi lebih dahsyat lagi. Yang lebih buruk. Lebih dahsyat, bukan lebih buruk, dahsyat. Nah, selama 78 tahun merdeka Republik Indonesia ini, apa yang saya ramalkan benar, saya diskusikan itu. Jadi oleh karena itu bangsa kita ini belum siap. Mengapa belum siapnya? Karena masalah kita perlu pulus duit. Sehebat-hebatnya orang, dia tidak ada yang idealis karena dia butuh uang. Disinilah kesempatan daripada pengusaha mencari uang sebanyak mungkin, menyelewengkan kekuasaannya untuk mencapai tujuan kekuasaannya. Nah, oleh karena itu, ini tidak bakal sukses. Bagaimana caranya? Disiapkan ekonomi ini dulu. Jadi orang tidak mengharap kepada sumbangan, sogokan, mempengaruhi atau money politik. Dan moto yang ada di Republik ini yang saya belajar tahun 66 kepada Ibu Valarin Kerkhoff, antropologi, budaya Indonesia ini masih melekat aji mumpung. Setuju. Karena kesempatan, itu yang dikatakan. Makanya Belanda itu senang memerintah di Indonesia ini sebelum merdeka 350 tahun, diadu domba. Begitu besar kerajaan Sultan Agung, bisa terkecil pecah-pecah. Kenapa? Dan tahun 63 saya buktikan, saya sekolah di Jogja. Saya lihat kereta kencana Sultan Hamengkubuwono, Mangkunegaran di Solo, Jogja. Saya tanya, ini kereta dari mana? Atau buatan di sini atau bagaimana? Wah, ini dari Belanda. Ini dari Belanda, ini dari Inggris. Hadiah. Itulah yang membuat orang yang banyak berkhianat terhadap kerajaan-kerajaan. Dan juga di dalam kemerdekaan berkhianat. Sekarang pun juga berkhianat terhadap asing dan asing untuk menjajah bangsa pribumi. Hasil daripada mineral, kekayaan alam Indonesia ini diperjualbelikan untuk asing dan asing. Itu jelas. Sehingga rakyat kita miskin. Bayangkan aja kalau kita bandingkan dengan dia di negara Middle East, hanya minyak dan gas. Itu hasilnya, tapi hidup rakyatnya mewah. Di jaminan sosialnya cukup mewah. Kita apa yang tidak ada? Gas, minyak, tambang batu bara, emas, ikan, berapa luasnya lautan kita, yaitu yang terpanjang di dunia. Negara kita ini, panjang pantai kita itu. Tetapi apa hasilnya? Masih ngemis, masih minta santunan dana sosial. Rumahnya saja kita sedih lihatnya. Ngemis, mengais, makan di tong-tong sampah. Mencari kehidupan, contohnya Bandar Gebang. Di mana otaknya pemimpin-pemimpin ini? Itu yang saya lihat. Jadi sebenarnya kemakmuran, disiplin kita. Coba hancurnya negara Jepang, hancurnya Jerman, Belanda, tetapi jaminan sosial rakyatnya bagaimana? Bagaimana Arab? Hanya gas. Gas kita tangguh. Kita punya tangguh di Papua. Dan kita punya gas di Natuna. Tahu di mana? Di bill of ladingnya, ekspornya di mana? Dari Singapura ke Jepang dan ke Korea, ke Taiwan. Iya, itu artinya itu adalah kekayaan negeri kita. Kekayaan negeri kita. Sekarang kita kembali kepada keputusan MK yang kemarin, Pak. Keputusan MK yang kemarin ini, lahirnya aja sudah cacat, haram. Itu dia. Haram. Kenapa? Haramnya itu sudah bertentangan
dengan undang-undang yang membuat MK ini hanya akan merubah undang-undang itu disahkan antara DPR dengan eksekutif presiden. Kok bisa dia merubah MK ini? Itu kan cacat. Dan satu lagi dicalonkan, diterima. Jadi calon itu yang berumur harusnya 40 diturunkan boleh 36 atau 35 asal dia kepala negara sedang memerintah atau tidak memerintah. Itu kan aneh. Itu kan belum dewasa. Itu namanya dicocok-cocokkan. Dicocok dibandingkan dengan Sultan Syahrir, dengan pendiri-pendiri Republik yang dulu. Mereka berpendidikan di Eropa. Sultan Syahrir di Eropa. Jadi memang masih muda, memang dia ada menghayati perjuangan. Ini tidak bocil, saya katakan. Sedang Nabi aja umur 40. Makanya disebut life start begin 40. Saya aja seumur hidup saya yang ulang tahun satu umur 40 lah saya ulang tahun karena saya menghadapi jati diri saya. Ketemu, saya bertahan banyak godaan, lewat 40 saya barulah jadi manusia, saya kira. Saya rasakan. Jangan tergoyang di bawah umur 40 kamu. Jadi ini bajingan-bajingan, saya katakan bajingan, asal ada uang, dukung. Duit, yang penting duit. Fulus. Ya itu ya Bang Asrul ya. Ya, itu sudah salah. Jadi haram, produknya sudah haram. Lembaganya sudah haram, menyalahgunakan, melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi. Yang tertinggi kita apa? Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sekarang bagaimana Bang kalau kita dengar juga dari pendapat Bang Juju? Gimana? Ya. Perihal keputusan MK kemarin itu. Iya, tentang keputusan Mahkamah Konstitusi hari Senin lalu ya, tanggal 22 April ya, sehingga baru 2 hari yang lalu. Itu sebetulnya kemarin, maaf, baru 2 hari, baru kemarin. Iya, itu sebetulnya bagi kami yang kita ini mewakili publik begitu ya. Itu sebetulnya yang kalau bisa kita ya katakanlah kita amati ya, kita rasakan di kalangan masyarakat itu sangat terguncang sekali, sangat kaget, sangat surprise dan sangat tidak menduga gitu ya. Hakim yang kita anggap sebagai hakim mahkamah itu tentunya adalah hakim yang tertinggi ya di dalam struktur kehakiman kita ya kan. Ya. Tidak ada lagi majelis tertinggi kekuasaan kehakiman di negara kita kecuali Mahkamah Konstitusi itu. Oleh karenanya sebetulnya sangat kita harapkan bahwa keadilan dan kebenaran itu akan lahir sebelum dari keputusan MK itu. Nah, kalau terkait dengan kemarin itu ada keputusan menyangkut masalah sengketa pemilihan presiden ya, Pilpres tahun 2024 ini, di mana hasilnya sudah kita ketahui bersama yang pada akhirnya adalah katakanlah memenangkan lah gitu ya, atau katakanlah memuluskan jalan buat capres yaitu bahwa Prabowo Subianto dan wakilnya Bapak Gibran Rakabuming itu sebagai presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai 2029. Hanya tinggal nunggu ini aja Mbak, tinggal nunggu pelantikan aja sekitar bulan Oktober nanti, kan begitu. Dan mungkin minggu depan KPU sudah menyerahkan pengesahannya begitu ya kepada presiden yang akan datang ini. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Yang perlu kita bahas adalah timbul polemik sedemikian rupa ya, semakin dahsyat yang tadi katakan Bang. Ya, semakin dahsyat bahwa pada akhirnya masyarakat harus menerima keputusan MK itu, di mana menetapkan tadi paslon nomor 02 yaitu Bapak Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Kenapa? Karena faktanya di dalam proses persidangan begitu ya, baik calon presiden, kata tim hukum ya, tim hukum calon presiden nomor 1 dan nomor 3 itu sudah sedemikian rupa menyampaikan segala macam ini Bang, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang tentang terjadinya sebetulnya proses
Pilpres itu dari mulai awal, dari mulai proses administrasi pendaftaran, proses kemudian pemilihan, kemudian pasca pemilu itu sudah gamblang sedemikian rupa, menyampaikan data-data, bukti-bukti, termasuk dengan saksi-saksi ahli juga disampaikan sedemikian rupa. Dan masyarakat kita menyimak, ya, masyarakat semua dari kalangan bawah, kalangan menengah sampai kalangan ahli, siapapun, ahli hukum, ahli ekonomi, mungkin siapapun ya, itu menyimak, dan mereka sangat yakin gitu ya, bahwa sebetulnya kecurangan-kecurangan itu akan terungkap, ya, proses kecurangan itu yang indikasi dilakukan oleh katakanlah pasangan calon nomor 02 dengan bukti-bukti fatal itu. Dan yang menarik juga adalah dengan ini kita bicara red finding ya, jadi bukti-bukti hukum yang ditemukan ya dijumpai pada waktu proses persidangan itu jelas. Contoh konkret adalah 3 hakim konstitusi, yaitu Bapak Profesor Saldi Irsa, kemudian Ibu Profesor Nubaiti, ya kan, kemudian Bapak Profesor Arif Hidayat. Itu memberikan dissenting opinion. Dissenting opinion itu artinya suatu pendapat yang berbeda terhadap hasil musyawarah 8 hakim itu. Ya, karena satu hakim di drop ya, karena tidak bisa untuk ikut musyawarah sidang, sehingga ada 8. Nah, dari 8 majelis hakim yang ikut persidangan itu ada 3 hakim yang melakukan dissenting opinion. Dan ini sejarah, karena 3 orang hakim ini baru pertama kali ya memberikan pandangan dan pendapat yang berbeda. Itu Mbak, baru pertama kali Mbak, dan saya artinya betapa pentingnya persoalan ini. Nah, itu sudah disampaikan. Artinya yang tadi masyarakat berharap sedemikian rupa kepada Ketua Majelis Hakim Bapak Suhartoyo. Nah, Bapak Suhartoyo tadinya bisa berpikir secara logis, berpikir secara jernih, berpikir secara hukum, ya, positif begitu, bisa katakanlah memberikan penilaian dan keputusan yang adil. Rakyat berharap seperti itu. Tapi nyatanya tidak. Nyatanya beliau berbeda gitu ya, berbeda pendapat, berbeda keputusan dengan yang majelis hakim yang mahkamah 3 orang ini, majelis hakim 3 orang. Sehingga kedudukan suaranya adalah 3 berbanding 5. Artinya calon presiden 01 dan 03 artinya dalam secara musyawarah voting jadi kalah gitu kan Mbak ya. Jadi kalah. Dan akhirnya seperti yang kita lihat seperti sekarang. Ini yang dirasakan betul-betul tidak adilan oleh masyarakat dan sangat tidak adil secara hukum dan secara kebenaran ya, kebenaran seperti itu, Mbak. Itu yang dirasakan oleh masyarakat. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Sekarang jadi, kalau misalkan boleh saya bertanya ya, kalau misalkan tidak ada keadilan, lalu solusinya apa kita diam? Iya. Menurut Bang Didi gimana? Itu di pandangan dari masyarakat masyarakat kebanyakan seperti itu. Yeah. Kalau secara Restat sebagai negara hukum, sebagai norma negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum katanya, ya kan, kita berpatokan pada UUD 45 Undang-Undang norma yang tertinggi kan begitu. Kemudian di bawahnya diikuti oleh undang-undang yang ada di bawahnya. Semua itu sesuai teorinya. Sebetulnya apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu pasal 24C ya, di mana Mahkamah Konstitusi 24C UUD 45 itu pada saat dia memutuskan sudah tidak ada upaya lain lagi, Bang ya. Tidak ada upaya banding apapun yang bisa dilakukan, iya kan? Nah, itu bahkan mau tidak mau, buruk atau suka tidak suka harus diterima. Nah, persoalan yang antum tanyakan itu adalah bagaimana kita mau menilai keadilan masyarakat? Masyarakat banyak yang menilai seperti itu. Masyarakat banyaklah yang mengambil kesimpulan apakah ini adil atau tidak, Bang. Kalau saya ditanya masih ada peluang kita kalau mau ingin perjuangannya. Kenapa? Ada adegium mengatakan setiap perbuatan kriminal sengaja tidak sengaja meninggalkan bekas. Oh iya, betul. Lambat atau cepat terungkap. Yang terungkap aja sudah jelas. Itu masuknya pengajuan ke Mahkamah Konstitusi hari Minggu.
Oh, pendaftaran. Pendaftaran. Oh iya, betul. Ya. Itu pun dilanggar. Itu dilanggar. Itu udah jelas hari Minggu. Orang nggak baca, nggak lihat. Itu masa hari Minggu kantor. Memang kantor nenek moyangnya. Ini kantor Republik. Dan sempat ditolak, diterima lagi. Diterima lagi. Nah itu. Nah itu. Yang kedua. Yang udah jelas tuh ya. Ya, Suhartoyo terlibat kasus dia hakimnya waktu BLBI ada. Ya betul. Kena sandra. Saya baru dapat tadi ini di media. Jadi Suhartoyo dia kena sandra. Saya misled, saya bilang, saya percaya dengan Suhartoyo. Ini orang jujur, saya lihat baik ini orang. Waktu di QA di televisi wawancara. Dia mau jadi orang baik aja, katanya. Diwawancarain. Ternyata dia ini kena sandra. Oke. Kena sandra. Masuk angin juga ya? Bukan masuk angin, kena sandra. Erlangga kena sandra. Zulkifli Hasan kena sandra. Kasusnya. Banyak kena sandra. Oh ya. Oleh karena itu, mereka mau tidak mau tunduk kepada penguasa. Ya. Setuju. Kalau enggak, kasus bongkar. Dan itu sangat melukai rasa keadilan masyarakat pastinya. Ini memang udah jelas. Ini ada lagi berapa KPU-nya bisa dituntut lagi. Oke. Mumpung belum dilantik dia Oktober. Dan ketua KPU-nya 4 kali melanggar hukum. Iya, ketua KPU-nya. Ketua KPU-nya sudah 4 kali. Yang terberat, melanggar etika dan hukum, Bang. Bayang. Etika dan hukum. Betul itu. Masih cepat segera Refli Harun. Kau jangan berpikiran ke sana saja lagi. Ini yang harus kau gugat melalui petun. Oke. Petun sebelum mereka dilantik. Berarti petun kan masih bisa ya? Oh bisa. Siapa nggak bisa? Bisa. Ada peluangnya. Kau kan orang hukum tata negara, Refli Harun. Tuntut. Makanya banyak kau berdialog, berdiskusi dengan pakar-pakar yang lain serap ilmunya. Seperti apa? Tanya sama Denny Indrayana, Profesor Hukum Tata Negara. Bisa kalau perlu Putra Sidin yang dari Makassar, bagaimana pendapatnya? Ini kan nggak pernah dibawa, sur sendiri aja kalau kata orang Medan. Makanya salah banyak itu. Aduh, ini salah besar ini. Saya bilang timnya ini, tim hukumnya. Harus kita ragu siapa pakar-pakar hukum tata negara yang lain. Hanya diskusi, tanya Jimli, diskusi, apa salahnya? Kalau perlu bayar. Jadi nggak mislek. Bisa digugat lagi kepada Tun yang digugatnya. Terus begini, Bang. Sebelum dilantik. Ini sampai Oktober nih. Ini sekarang bulan 4. 6 bulan lagi. Masih terkejar. Betul, Bang. Jadi gini, di grassroots ini, kemarin setelah kami orasi, WeWatch ya, saya setelah orasi turun banyak bertanya. Pada waktu unjuk rasa ya? Setelah unjuk rasa. Setelah saya turun orasi dari panggung, mereka pada salamin, oh terima kasih UI, ya kan? Terus dia tanya, Bang, apakah hari ini selesai demo, Bang? Saya jawab, saya bilang tidak. Perjuangan akan terus berlangsung. Masih berlangsung. Masih berlangsung. Nah, oke, MK baru memutuskan. Tapi kok bukan berarti dia dilantik jadi presiden. Belum tentu. Saya bilang itu, masih ada waktu nanti. Iya. Ini semua. Udah. Allah punya urusan nanti saya bilang. Soeharto jadi presiden dan dilantik, digugat juga, di demo juga turun. Ya, hanya yang 5, dia bintang 5 lagi itu, tentara, ABRI, TNI dan polisi di bawah dia. Kekuatan Golkar masih bisa turun. Masa yang ini aja nggak bisa turun? Asal ada tekad bulat dari masyarakat Indonesia ini. Tapi jangan jadi pelacur atau pengkhianat. Kalau ada jadi pengkhianat pelacur, ya nggak akan ada berhasilnya. Itu, Bang. Nah, itu aja. Dulu kita sama-sama, kita bulatkan semuanya. Tekadnya sama. Ya, kan pelaku tuh, coba. Sekarang gimana? Saya pelaku 98. Saya naik sampai ke roof di gedung DPR. Nginep saya di sana. Saya melihat dulu kompak. Betul, saat itu yang jadi navigator itu adalah alumni UI dan mahasiswanya sendiri turun. Nah, sekarang kan
mahasiswa ini masuk angin. Oh, kenapa masuk angin? Masuk angin lah, kita sama-sama tahu. Masa kita, kalau mereka tidak masuk angin, ngapain kita senior ini turun? Oh, oke. Iya kan? Dan mereka jumlahnya pasti lebih banyak. Lebih banyak. Saya tahu masuk angin itu, Iya kan? itu faktor aji mumpung. Oh. Jadi uang itu yang berseliuran. Seliweran. Itulah tidak godaan. berpikir sejauh itu. Nah. Jadi kalau saya melihat rezim ini banyak sekali belajar pengalamannya dari Orde Baru. Oke. Ya, Jujur nih saya katakan, saya flashback gitu jauh karena saya pelaku di 98 saat itu. Dulu Pak Harto tidak berpikir itu. Bukan berarti Pak Harto tidak cerdas. Saya anggap dia cerdas. Saya bangga sama dia saat itu. Hebat gitu kan. 32 tahun. Tidak ada ini, tidak ada itu. Harga sembako ditekan, dolar dipantek 2000. Gitu kan, sampai maksimal di 2500. Jadi saya melihat bagus lah. Orang everybody masih happy di bawah. Saya tidak bicarakan itunya. Tetapi di Orde Baru itu, mereka tidak berpikir belajar yang sebelum-sebelumnya. Karena sebelum-sebelumnya lebih parah. Gitu kan, zaman Orde Lama. Jadi mereka zaman peralihan saat itu kan, di Orde Lama itu. Nah kalau ini kan sudah berpengalaman nih dia. Belajar, dia hidup rezim ini di era Jokowi. Jokowi ini di era Orde Baru. Iya kan? Terus masuknya eranya Gus Dur, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY. Dia begitu dia naik, oh gue udah tahu. Wacananya begini, gambarannya seperti ini, gue harus bertindak seperti ini. Jadi gimana tetap harus kembalikan kekuatan itu pada kalau menurut saya pada people power juga. Iyalah people power. People power. Sebelum itu dilantik. Ya, sebelum itu dilantik. Dilantik harus ada people power. Sedang sudah dilantik pun turun, Pak Harto kan dilantik. Iya. 97 kan dilantik dia. Harus ada people power. Kalau nggak people power turun juga ada. Emang siapa dia? People power nggak ada. Yang namanya tidak ada persatuan, tidak ada kesatuan, nggak jalan. Nggak jalan? Nothing. Nothing, betul. Nothing menurut saya. Menurut saya nothing itu, Bang. Jadi lu boleh ngomong buat-buatan mengainin jarinya cuma di medsos. What for? Nothing to do. Oh, oke. Ya. Ya. Oke. Masa nothing to do? Kadang bisa lu lakukan buat apa? Mungkin bapak-bapak punya calon leader untuk bisa menggerakkan. Ya itu akan secara alami, secara proses, by proses. Dan menurut saya dengan adanya konsolidasi dengan diantara kekuatan-kekuatan katakanlah kita sebut tanda kutip oposisi ya, seperti itu. Ya nanti mungkin akan lahir dengan sendirinya. Menurut saya begitu. Amin. Ya, saya rasa kita bisa akhiri bincang-bincang ini. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya tidak lelah untuk berjuang mempertahankan veritas, probitas, dan justis. Justis ya. Ya. Terima kasih banyak Bang Juju, Bang Asrul, dan Bang Vicky ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.